selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah membaca dan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Roslinda Simanjuntak dengan NPM 202121500314 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indrapasta Kediri. Di sini saya akan membacakan materi makalah saya yang berjudul Fleksibilitas Membaca. Pengertian dari fleksibilitas membaca. Dalam membaca teks, seseorang pembaca tidak harus membaca dengan kesukarannya tinggi atau kecepatan rendah. Dalam hal ini, pembaca dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan memperhatikan tingkat kesesuaian teksnya. Jika harus bertemu dengan teks yang membaca dengan memperhatikan tingkat kesesuaian teksnya, jika bertemu dengan teks yang tingkat kesukarannya tinggi atau sulit dipahami, seseorang pembaca dapat membaca teks tersebut dengan kecepatan rendah atau normal. Sebaliknya pula, jika teks ini mudah dipahami, maka untuklah membaca teks tersebut dengan kecepatan tinggi. Pembaca yang efisien dan efektif, yang kompatibel dengan kenyal. Pembaca yang fleksibel dengan pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca dengan semua faktor yang terkait dengan bacaan atau Tampu Bolon 1990. Dengan demikian, orang yang mampu membaca seseorang fleksibel, ia akan dapat membaca secara efektif dan efisien sehingga dapat membacanya dengan baik. Menurut Tampu Bolon atau 1990 sampai 210, faktor-faktor yang berhubungan dengan bacaan adalah: 1. Tujuan membaca, 2. Informasi, fokus, dan 3. Bahan bacaan. Jika kecepatan, teknik, dan gaya membaca disebut strategi membaca, dan faktor yang membaca dengan bacaan disebut kondisi baca. Dengan demikian, terkait dengan bacaan disebut kondisi baca. Dengan dapat membaca dapat ditentukan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca, menemukan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah studi yang pada akhirnya memperkenal pengetahuan dalam bidang ilmu atau disiplin yang dituntut. Kecepatan memilih untuk studio sudah tertentu, bervariasi atau fleksibel, dan lebih murah untuk kecepatan membaca, untuk kesenangan membaca, untuk usaha membaca untuk menemukan, memahami informasi, membahas tentang usaha dilakukan seperti pekerjaan kantor, kegiatan perusahaan atau perdagangan, organisasi pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Dalam hal kecepatan membaca pun lebih rendah dari membaca bahan-bahan teknik membaca lompat dan membaca layar sangat banyak dipakai dalam membaca untuk usaha. Membaca untuk studi, membaca untuk menemukan informasi yang diperlukan menyelesaikan masalah studi yang pada akhirnya akan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu atau disiplin yang dituntut. B. Membaca untuk usaha, membaca untuk menemukan dan memahami informasi yang dilakukan seperti pekerjaan kantor, kegiatan perusahaan, perdagangan, organisasi pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Dalam hal ini, kecepatan membaca lebih rendah dan membaca bahan lain, teknik, dan baca lompat dan baca layar banyak dipakai dalam membaca untuk usaha. C. Membaca untuk menyenangkan, membaca untuk mengisi waktu senggang dan memuaskan perasaan serta imajinasi. Bahan-bahan bacaan yang dipakai pada umumnya yaitu novel, cerpen, artikel ringan, dan bacaan untuk layar
layanan lainnya seperti surat kabar ya gaya membaca dalam hal ini jauh lebih surat kabar yang membaca dalam hal ini jauh lebih santai. Sebuah membaca untuk kesenangan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena dapat memudahkan pandangan dan cakrawala yang pengetahuan. Materi bacaan untuk studi pada umumnya dan lain-lain atau tanpa bolong 1990. Pembaca juga menyesuaikan strategi membacanya dengan jenis dan tingkat keterbacaan materi bacaan tersebut. Keterbacaan atau readability ialah sesuai tidak suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya atau tanpa bolong 1990. Jika bacaan terlalu sukar, maka pembaca terpaksa membacanya dengan lambat atau bahkan berulang agar dapat mengerti. Sebaiknya bacaan yang terlalu mudah akan membuat pembaca bosan karena tidak mengandung tantangan bagi kemampuannya. Berbagai cara atau rumus untuk mengukur keterbacaan antara lain rumus Speak, Smoke, dan Test Close atau Close Test. Namun yang sering digunakan untuk mengukur keterbacaan tes bacaan adalah Test Close. Untuk mengukur keterbacaan berbagai faktor perlu diperlukan dan minat pembaca. Cara-cara telah ada pada umumnya untuk mengukur keterbacaan dari segi struktur bahasa atau tanpa bolong 1990. Tempatnya kemungkinan besar yang memuaskan ialah Test Close karena telah dapat mencukup faktor jenis isi bacaan. Dalam hal ini manfaat Test Close adalah 1. Untuk mengukur tingkat kesulitan. 2. Mengukur kemampuan di bawah sawan. 3. Untuk meramaikan espek tingkat membaca. 4. Untuk menelaah kendala-kendala dalam tes. Dan 5. Untuk mengevaluasi efisien mengajar atau OLER 1979 sampai 340 sampai 363. Dalam tes seperti itu, tiap kata ke dalam sebaliknya wacana dihapus dan harus ditemukan sendiri oleh para peserta tes. Dengan demikian makin kecil tersebut makin sukral the tes itu. Dalam hal ini OLER atau 1979 sampai 360 menyerahkan agar jumlah kata yang dilepaskan kurang lebih 5. Perlu diingat bahwa sebuah wacana yang sama diberikan kepada dan ada 3 hal yang terkait dengan keterbacaan, yaitu A. Kemudahan, B. Kemenarikan, C. Keterpahaman atau Clear 1976 sampai 886. Kemudahan di sini berkaitan dengan bentuk tulisan seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemudahan membaca tes yang terkait dengan keterbacaan dengan keterampilan membaca dan kejelasan tulisan. Kemenarikan yang terkait dengan keterbacaan di sini berhubungan dengan minat pembaca, keterbacaan, ide pada bacaan, dan penilaian keindahan yang gaya tulisan. Keterpahaman yang dimaksud adalah tingkat keterbacaan yang berhubungan dengan penggunaan kata atau kalimat, bangun kalimat dan susunan paragraf dengan alasan teoritis, teknis, dan praktis. Keterpahaman sering digunakan sebagai studi keterbacaan. Menurut ranking acuan dalam kajian 1919
sampai 69. Untuk kriteria penilaian hasil tes kelas dapat digunakan kriteria sebagai berikut. 1. Tingkat independen atau rata-rata skor tes 60%. 2. Tingkat instruksional atau rata-rata skor tes 41 sampai 60%. 3. Tingkat rotasi rata-rata skor di tes 40%. Keterangan. 1. Tingkat independen diartikan sebagai tingkat keterbacaan yang mudah. 2. Tingkat instruksional diartikan sebagai tingkat keterbacaan yang sedang. 3. Tingkat prosesi diartikan sebagai tingkat keterbacaan yang sulit. Kesimpulan. Fleksibilitas membaca merupakan kemampuan yang menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi membaca. Faktor-faktor yang dimaksud ini secara umum ialah tujuan membaca, maka fleksibilitas membaca dapat didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca pembaca yang efektif dan efisien. Haruslah memiliki fleksibilitas yang baik. Terima kasih.